sebelah Ibu. Iya. Ya. Di majelis ilmu kita dapat ilmu itu luar biasa bagus ya. Tapi saya selalu berusaha untuk teman-teman tuh saling kenal buat supaya apa? Silaturahmi itu memperpanjang umur, menambah rezeki. Mana tahu sebelah-sebelahan nanti jadi besan ya enggak? Bu, punya anak perempuan enggak gitu ya kan? Bunda Emi lengkap Bu, punya anak perempuan, punya anak laki-laki, yang mau besanan boleh, asal cocok ya. Cocok apanya? Maharnya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita belajar ya Bu. Tetap ya, kajian itu bukan perjalanan keluar diri gitu ya. Kajian kita perjalanan ke dalam diri. Yang hari ini hadir, apa kabarnya? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya udah ikhlas belum? Ridho belum? Benar. Iya, mulutnya bilang ridho, hatinya bilang bohong gitu ya. Siap, hari ini kita lanjutkan perjalanan kita, pelajaran kita. Ya. Yang di depan diisi dulu ya nanti ya kalau ada yang kosong. Ya, pagi hari ini kita belajar mengenal diri. Ibu sudah kenal sama dirinya? Sudah Bu, nama saya siapa namanya? Tahu ya bapaknya ya. Kita belum benar-benar mengenal diri kita. Buktinya apa? Buktinya apa kita belum kenal diri kita? Kadang kita abai dengan apa yang sedang dirasakan, nggak peduli dengan apa yang dimaui gitu ya. Jadi mengenal diri itu penting nggak kira-kira? Penting. Sudah sampai di mana sih kita nih kenal sama diri kita? Kayak misalnya Bunda Emi, oh saya kenal diri saya tahu diri saya siapa. Bagaimana hubungan saya dengan pencipta saya? Kita kenal nggak diri kita? Kita tahu nggak bagaimana diri kita saat ini, posisi hati kita saat ini kita pasti tahu. Cuma kadang-kadang kita nggak sadari ya Bu, gitu ya. Jadi hari ini izin saya menemani ibu semuanya, kita belajar kembali mengenal diri kita, siapa kita, gitu ya Bu. Siapa kita Bu? Siapa kita? Ya, kita hambanya Allah. Ya, hamba Allah yang mana? Hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang paling disayang sama Allah. Ya, dan kita tidak dibedakan oleh profesi. Kita nggak dibedakan sama Allah dengan status jabatan, gitu ya Bu. Identitas tertinggi manusia itu bukan karena statusnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kerudungnya syar'i, bukan karena kerudungnya mahal 2 juta, bukan. Tapi apa Bu? Kita adalah hambanya Allah, Abdullah, hambanya Allah. Siapa Allah kita Ibu? Ya, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik sempurna gak? Cantik gak? Indah gak? Sempurna. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Di dalam diri kita ada ruh ilahi yang ditiupkan oleh Allah. Maka kenapa ketika ruh itu jauh dari Allah, kita gelisah? Siapa yang suka gelisah? Siapa yang suka gak tenang? Tahu sekarang? Ada ruh kita, ada Allah di dalam diri kita itu yang jauh dari Allah. Kenapa orang datang ke kajian tenang? Ibu tenang datang ke kajian? Apa pusing? Tenang apa enggak? Datang ke training yang berbau spiritual, tenang enggak? Ya, kami dari PPA itu kami trainingnya 12 jam Ibu. Bayangin Bu, duduk 12 jam kira-kira kuat? Ibu di sini duduk 1 jam udah geser kanan, geser kiri ya enggak? Udah obah kakinya ya, karena faktor 1, karena duduknya di bawah gitu ya. Tapi kayaknya alhamdulillah Bunda Emi ngelihat jamaah kalau kajian selalu tenang gitu ya, walaupun ngajinya agak lama ya, 1,5 jam, 1 jam gitu ya. Tapi di training PPA itu kami belajar 12 jam Ibu. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Capek enggak? Enggak.
Lama enggak, sebentar. Kenapa? Ikhlas, iya. Apalagi? Senang, iya benar. Terus apa lagi? Nyaman, iya. Kenapa? Karena ketika orang mendengarkan, ketika ruh kita didekatkan dengan Maha Penciptanya, disebutkan kebesaran Allah, disebutkan kasih sayang Allah, dia mengenal Allahnya, maka dia tenang. Kenapa ketika kita sholat kita tenang? Ya Bu, kenapa ketika baca Quran kita tenang? Kita nggak tahu artinya. Karena itu adalah perkataan Allah kepada ruh kita. Ya. Jadi kalau hari ini kita gelisah hidupnya, nggak tenang hidupnya, jangan keluar carinya. Aku kenapa ya? Tanya ke dalam diri. Ya Allah, maaf ya. Rasa nggak tenang itu kan datang dari Allah yang bikin, Bu. Apa kata Allah di ayat? Hanya dengan mengingatku, hatimu menjadi tenang. Kita sering ya dengerin ayat ini, sering nggak Bu? Hanya dengan mengingatku, hatimu menjadi tenang. Ya, kalau kita hari ini pengen tenang hidupnya, pengen damai hidupnya, cukup ingat. Yang bikin kita menderita hidupnya karena apa? Karena kita nggak ingatnya masa bangun tidur ingat masalah, bangun tidur ingat utang, bangun tidur ingat suami lagi ngapain. Mau tidur ingat juga. Bener gak? Jadi kalau ibu sudah tahu ada rumus kehidupan yang Allah kasih di Al-Quran, bahwa hanya dengan mengingatku, kata Allah. Hanya loh Bu, hanya itu berarti gak ada pilihan lain. Pengajian di pokok itu hanya ada di sini. Berarti tempat lain ada gak? Gak ada. Allah bilang apa? Hanya dengan mengingatku, kata Allah, hatimu menjadi tenang. Tapi kita gak paham Bu, kita gak ngerti, kita gak ngeh dengan ayat ini. Karena kita belajar baru sekedar tahu. Tahapan orang belajar itu ada apa aja Bu? Tahu, knowledge namanya ya bahasa Inggrisnya, walaupun Bu Nemi nggak lurus-lurus banget nih bahasanya ya. Yang kedua apa? Ketika kita datang ke pengajian, kita bawa catatan, kita tulis. Nah nanti ibu mulai hari ini praktek ya. Ketika ibu menulis ini, bukan dirangkum kajian saya, bukan ditulis materi saya, tapi ibu nanti setelah ditulis dan dirangkum, ibu tandain apa nih yang aku dapatkan hari ini, apa yang nanti akan aku praktekin dari apa yang Bunda Emi sampaikan. 1 jam ke depan saya akan ngomong terus ya. Tidak semua ibu dengerin, tidak semua masuk di kepalanya ibu. Karena cara kerja otak kita seperti itu, ada yang di delete, ada yang di global, ada yang dilupakan. Maka ingat satu hal yang ketika ibu dengerin saya, oh ini, nah catat, lingkarin, ini nanti tak praktekin. Kenapa? Kalau kita datang pengajian sekedar belajar ilmu, duduk, bagus ya, cakep ya, enak ya, tenang ya, tapi nggak praktek, besok balik lagi, galau lagi gitu ya. Yang kedua apa? Tulis dan nanti tandain mana yang mau dipraktekkan. Setelah yang ketiga apa Bu? Ketika saya belajar, saya ikut training apapun gitu ya, ketika saya ngaji, saya niatinnya ya Allah, saya belajar teknik healing ini, saya belajar di training ini gitu ya, ini buat banyak orang, bukan buat saya. Ya Bu, kalau ibu mau praktekin silahkan, nggak mau jangan Bapak ya. Karena apa? Karena ketika kita meniatkan sesuatu bukan buat diri kita, itu dikasih mudah sama Allah. Bahkan Bu ya, Bunda Emi itu ngalami banget training saya tuh 3 juta, 2,5 juta gitu ya Bu. Yang di hari pengen hadir di training ini karena saya pengen punya ilmunya dan bisa bantu banyak orang. Ya Bu. 3 juta murah apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak. Dan uangnya enggak ada. Belum ada waktu itu. Tapi saya pasang niat, saya pengen belajar ini untuk bantu banyak orang. Sama ketika ibu datang ke kajian, apapun ilmu, materi yang didapatkan dari ustadz-ustazah, niatkan buat bantu banyak orang. Tapi saya kan bukan ustazah, saya bukan kayak Bunda Emi. Enggak ibu, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Kalau ada teman kita yang tanya, ada teman kita yang curhat, ibu bisa nyampein lagi. Kenapa? Cara belajar terbaik itu adalah dengan cara kita ngajarin. Bunda Emi nggak belajar nih baca materi gitu ya Bu, masih belum nyantol banget. Tapi ketika saya nyampein kayak gini, diulang lagi, besok saya ketemu lagi, Bu maafin ya Bu, ikhlasin ya Bu, udah di luar kepala materinya. Siap? Dan akhirnya apa? Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, itulah yang menjadi nasib kita, dan disitulah Allah angkat derajat kita. Jadi jangan sampai ya Bu, kita jadi omongan bapak-bapak mulu. Lah istri saya mah ngajinya rajin, seminggu 3 kali, Darussalam, Jensut, Mahfazah.
Kerudung ganti, baju ganti, orangnya ajak baik. Sakit bu saya dengerinnya gitu ya. Jadi meme-memean bapak-bapak di TikTok, bener gak? Ayo kita bertransformasi, apa bu? Bertransformasi, berubah hidup kita. Dari apa? Dari perjalanan kita mencari ilmu, karena jaminannya Allah ibu. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang memiliki ilmu, maka Allah angkat derajatnya demi Allah, ya bu. Jangan sampai kita hari ini sama kemarin sama aja. Itulah orang-orang yang merugi. Siap ya? Kenapa kita nyaman di training seharian? Karena apa? Di situ disebutkan kebesaran Allah dan dia merasa dekat dengan Allah. Maka tubuh kita itu jadi tubuh kita itu bukan cuma pikiran ya bu, tapi kita itu ada terdiri dari jasad ini, ada jasad gitu ya, ada ruh gitu ya, ada jiwa kita gitu, ada pikiran kita, ada perasaan kita. Ini lengkap banget, ini paket yang sempurna, betul nggak? Yang nggak dimiliki oleh makhluk lain, betul? Malaikat mulia nggak bu? Nggak pernah bikin dosa, tapi dia nggak sempurna gitu ya. Binatang nggak sempurna gitu ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan paling dicintai sama Allah ya bu. Tubuhnya sempurna, anggota badannya berfungsi dengan baik. Buat apa kita dikasih tubuh yang sehat buat Allah? Ya buat beribadah. Dan kelebihan kita dari makhluk lain apa ibu? Kita dikasih namanya akal. Untuk apa bu? Otak semua punya ya, binatang punya otak, tapi beda sama kita. Tapi nggak dikasih akal sama Allah, ya. Tapi manusia dikasih apa sama Allah? Dikasih akal untuk berpikir, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Selama ini udah bisa membedakan bu, mana yang benar, mana yang salah? Sok keliru ya bu, sok keliru benar nggak? Udah tahu, udah dilarang bahwa bohong itu dosa, tapi kadang-kadang suka dikerja. Sudah tahu dilarang dosa besar. Akalnya lagi lupa. Apalagi kita bu, hati yang namanya untuk merasa, tempatnya iman, tempatnya cinta, dan tempatnya ketenangan ya. Allah kasih kita hati ibu, apalagi perempuan ya, makhluk halus, perasaannya halus, empatinya tinggi. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita perempuan bu untuk melahirkan, untuk mengandung. Kesabarannya tingkat dewa katanya, tingkat tinggi ya kan. Laki-laki suruh bawa gak perut gede, mana sanggup, gak mungkin ya bu. Gendong anak 1 jam 2 jam udah kayak disiksa ya kan. Ayo mas cepetan mah. Tapi ibu dari anaknya kecil baru lahir sampai gede gitu baru bisa jalan, gak pernah bilang capek, gak pernah ngeluh ya. Kenapa? Kita dikasih kelebihan lebih banyak daripada laki. Kita punya rahim ya, itu sifatnya Allah ya bu, ya Rahman ya Rahim gitu ya. Jadi hati itu tempatnya apa bu? Tempatnya iman, tempatnya cinta, dan tempatnya ketenangan. Nikmat gak bu? Tapi sekarang hati kita diisinya dengan apa? Apa bu isi hatinya sekarang bu? Sedih, marah, kecewa gitu ya bu, menyesali masa lalu, khawatir dengan masa depan, betul gak? Kesempurnaan lagi apa? Ruh dari Allah, penghubung kita dengan Allah. Jadi di dalam diri kita tuh Allah berikan tubuh yang sempurna, akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan kita diberikan yang namanya ruh. Kalau ruh dicabut, udah nggak ada manusianya, betul? Namanya meninggal ya, tinggal jasad aja. Jadi pagi hari ini Bunda Emi pengen ngajarin ibu-ibu semuanya mengenal diri kita gitu ya. Ini adalah kebesaran Allah yang sudah Allah kasih. Tapi banyak orang hari ini nggak paham cara kerja tubuhnya. Ya, ibu kesini naik motor, iya, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Tahu cara kerja naik motornya? Tahu cara makainya? Yang naik motor digas ya bu. Kalau ada jeklokan ya direm, jangan digas terus ya bu. Ya, ada kaca spionnya, ada tubuh kita juga sama ibu. Allah kasih kita namanya pikiran. Siapa yang di sini yang overthinking? Angkat tangannya. Siapa yang overthinking? Gak ada yang ngaku. Angkat tangannya, nggak ngaku. Yang nggak ngaku angkat tangannya gitu ya. Siapa yang di sini suka rame kepalanya? Ada? Ya.
Tahu nggak kenapa kepalanya rame? Udah tahu belum? Belum? Ya. Ini otak kiri. Ini otak apa, Bu? Otak logika, otak berpikir. Ini otak kanan untuk apa? Untuk merasa, membayangkan, gitu ya. Jadi Allah berikan kita yang namanya pikiran. Pikiran itu dibagi jadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ada yang baru dengar? Ada yang baru dengar? Selama ini Ibu merasakan apa? Otak itu buat mikir apa, Ibu? Buat mikir apa? Selama ini dipakai buat mikir yang negatif apa yang positif? Banyakan mana? Banyakan positif apa negatif? Banyakan negatif, bener kan? Bener gak? Banyakan takut apa berani? Banyakan percaya atau enggak? Galau? Banyak negatif, betul? Jadi nasib gak? Jadi nasib? Jadi nasib kan? Kita setiap hari mikirin hal-hal yang negatif. Takut, cemas, khawatir besok makan apa. Jadi nasib gak? Nyari uang susah. Suami ngasih uangnya cuma 10.000, gak nambah-nambah ya, Bu. Jadi nasib gak? Terus kita bilang, gimana sih ya? Ibu mikir negatif jadi nasib, Ibu mikir positif jadi nasib juga. Sekarang pilihan ada di Ibu, mau milih yang mana? Positif. Benar. Iya, ngomong sama diri sendiri, ngaku sendiri, ya kan? Praktek, ya. Jadi gini, Bu, cara kerja, semakin kita pikirin semakin jadi nasib kita. Jadi program bawah sadar. Susah Bu Lemi nyari uang sekarang gitu ya, apalagi zaman kayak gini gitu ya kan. Udah tuh Bu dilengkapi dengan data, makin kuat tuh pikirannya bilang apa? Nyari uang itu susah. 3 kali ngomong susah, Bu. Disimpan di sini di otak. Susah. Dikirim sinyalnya ke seluruh alam. Nggak datang tuh uang yang harusnya datang. Jadi kita dikasih sama Allah 2 pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, conscious mind gitu namanya ya. Bagian pikiran sadar itu adalah pikiran yang bekerja untuk logika, Bu, menganalisa, mengambil keputusan sadar. Misalnya Ibu mau ke sini mau ngaji, kayaknya aku mau ngaji. Itu keputusan sadarnya Ibu. Gitu ya. Dan dalam perjalanan ketika Ibu naik motor tiba-tiba ngerem, tiba-tiba ngegas, itu pakai pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Itu bawah sadar. Kenapa? Karena sudah dilatih, sudah terbiasa ya. Dan pikiran sadar ini mempengaruhi hidup kita cuma 5%. Berapa? 5%. Fungsinya apa? Untuk mengarahkan tindakan kita sehari-hari. Misalnya mengambil keputusan, oh iya hari ini aku mau ngaji, oh iya hari ini aku mau masak ini, oh hari ini aku mau ke salon gitu ya. Itu keputusan pikiran sadar kita. Dan bekerjanya cuma 5%. Manfaatnya apa, Bu? Membantu kita untuk belajar. Dan sekarang Ibu dalam kondisi pikiran sadar, fokus gitu ya ke Bunda Emi. Lagi belajar, lagi membaca, lagi menganalisa, lagi mencerna nih apa nih yang disampaikan, disimpan di mana nih kayak gitu ya, dicatat yang mananya gitu ya. Dan pikiran sadar juga menentukan pilihan kita secara sadar. Misalnya kita selalu punya 2 pilihan, Ibu. Ketika pagi-pagi anak mertua bawel gitu ya, Bu. Gimana, Bu? Anak-anak gitu ya. Ibu punya 2 pilihan. Pilihannya satu sabar dan pilihan kedua marah-marah. Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana? Yakin? Yang kemarin pilih yang mana? Ya. Itu keputusan pikiran sadar kita. Kita memilih kita mau marah apa kita mau sabar. Cuma selama ini kita terlatih milih yang ikutan tantrum pagi-pagi, betul nggak? Anaknya rewel, anak mertua bawel, gitu. Kita ngorong-ngorong juga, ya itu pagi-pagi udah kayak bung gitu ya, Bu. Jadi ini mau bohong, mau jujur, itu pilihan juga, Bu. Mau marah ketika diomongin orang, itu pilihan juga. Maka kita itu punya kendali dalam pikiran kita. Cuma selama ini Ibu dikendalikan oleh pikirannya. Karena kita ngerasa apa? Kita korban gitu ya. Dan pikiran sadar juga membantu kita fokus saat beribadah, membaca Al-Quran dan merenung gitu
ya. Ketika kita mau sholat, kita sadari, oh iya kita mau sholat. Itu kan perintah pikiran sadar sholat gitu ya. Caranya sholat itu udah masuk program yang kedua gitu ya Bu, program pikiran bawah sadar. Nah, lanjut sedikit ya Bu, saya spill di sini. Pikiran bawah sadar apa Bunda Emi? Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang bekerja dalam hidup kita, mempengaruhi hidup kita 95%. Berapa Bu? Jadi kita ini makhluk bawah sadar. Hidup kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar? Apa Bu? Pikiran bawah sadar itu menyimpan memori, kebiasaan, emosi, luka batin, luka masa lalu, keyakinan, dan program hidup. Ya, kenapa hari ini kita susah memaafkan orang lain? Karena kemarahan itu adanya di pikiran bawah sadar yang mengendalikan hidup kita 95%. Kalau pikiran bawah sadar kita bilang marah, maka kita akan marah-marah. Ya. Bekerjanya otomatis tanpa kita sadari. Ya Bu, seperti detak jantung Bu. Jadi pikiran bawah sadar itu bahaya nggak kalau diisinya dengan pikiran-pikiran yang negatif? Contoh, pikiran bawah sadar kita tentang uang. Pikiran sadar kita bilang apa Bu? Nyari uang susah, uang habis mulu. Akhirnya apa Bu nasib kita? Ya habis mulu, nyarinya susah gitu ya. Kenapa? Karena program yang kita buat dalam hidup kita. Kalau selama ini kan orang bilangnya pikiran itu doa gitu ya. Nah ini Bunda Emi jelaskan lebih jelasnya seperti apa sih cara kerjanya lebih detail gitu ya. Dan ingat, pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan masa lalu dengan masa sekarang gitu ya Bu. Tidak bisa membedakan mana khayalan, mana kenyataan ya Bu. Maka kenapa ketika kita menceritakan kejadian di masa lalu rasanya sama kayak sekarang? Karena tadi pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan masa lalu dengan masa sekarang. Dan dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Ya, mau praktek? Ya, sekarang Ibu bayangkan dalam pikiran Ibu ada jeruk nipis, oke, di sebelah kanan Ibu ada pisau, potong Bu. Oke, sekarang jeruk nipisnya udah terpotong. Sekarang ambil gelas kecil, peres ke dalam gelas. Habis itu minum Bu. Apa rasanya? Apa rasanya? Jeruknya ada nggak? Jeruknya ada nggak? Kenapa asam? Karena ada dalam pikiran kita. Dan inilah nasib kita. Kalau kita selalu bawa pikiran negatif, selalu bawa kesedihan dalam hidup kita, gak bisa senyum Bu, gak bisa makan enak, gak bisa tidur nyenyak. Akhirnya apa? Insomnia. Lama-lama apa Bu? Makin hari makin lemas, makin loyo ya kan. Muka makin tekuk, tahu-tahu saraf kejepit ya kan. Sedih yang dalam, marah yang dalam gitu ya. Jadi bawah sadar ini kekayaan kita Bu, harta bali berharga yang Allah kasih ke dalam hidup kita. Kalau program di bawah sadar itu adalah program kebaikan, cinta, kasih sayang, maka Ibu adalah orang yang penuh Kenapa hari ini kita marah-marah mulu? Karena di dalam bawah sadarnya isinya kemarahan, kekecewaan, dendam yang belum dikeluarkan. Jadi bawah sadar itu pusat penyimpanan emosi ya Bu, pusat emosi kita. Maka seringkali kita belajar sadar gitu ya. Ketika kita mau marah, kita pilih dulu Bu. Jangan sampai marah itu masuk. Karena kalau marah sudah masuk ke dalam bawah sadar, dia permanen ada di situ. Apa Bu? Satu lagi, bawah sadar itu memorinya permanen Ibu, nggak bisa hilang. Ya. Kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita dari mulai kita dalam perut ibu kita, ketika umur 120 hari itu kita sudah bisa merasakan apa yang ibu kita rasakan. Ya, kalau pakai teknik hipnoterapi, Bunda Emi bisa bawa ibu ke dalam perut ibu lagi. Bisa merasakan apa yang dirasakan ibunya ibu. Dahsyat nggak pikiran bawah sadar itu? Dia bisa mengingat semua kejadiannya. Ya, kebayang nggak Bu? Aset Allah nih berharga banget. Cuman sama juga bawah sadar itu seperti tanah yang sangat subur. Tahu tanah ibu? Yang bisa ditanamin padi, bisa ditanamin coklat, bisa ditanamin cabai, bawang semuanya.
subur banget. Ya, dan bawah sadar kita tuh ditanamin apa dari orang tua sampai hari inilah hasilnya. Kalau dari kecil kita ditanamin apa Bu? Nggak bisa memaafkan. Ya udah hari ini kita nggak gampang memaafkan orang lain gitu ya. Jadi bawah sadar itu tempatnya emosi. Sedih yang masuknya kemana? Ke bawah sadar gitu ya. Maka banyak orang hari ini tenggelam gitu ya Bu dalam bawah sadarnya, nggak bisa memaafkan. Kenapa? Karena masih ada di bawah sadar. Tapi alhamdulillah kabar baiknya buat ibu-ibu semuanya, program bawah sadar itu permanen, tapi memorinya permanen, tapi rasanya bisa kita hilangkan. Mungkin dulu kita pernah disakiti sama orang lain, kita sedih, kita marah, kejadiannya kita ingat, tapi rasanya bisa dilepaskan. Dengan apa Bunda Emi? Dengan teknik healing yang sering saya sampaikan di sini, yang sering saya ajarin di sini, dengan tapping ya Bu. Kita ketuk ringan, kita izinkan semua memori itu keluar gitu ya. Bawah sadar juga membentuk kebiasaan kita Bu. Nih kebiasaan kita yang sering kita ulang-ulang. Jadi cara memprogram bawah sadar itu gimana? Dengan cara pengulangan. Kita sholat hari ini tuh sudah bawah sadar Ibu. Kita sholat tepat waktu itu program bawah sadar kita yang kita ulang-ulang, yang kita jadikan kebiasaan. Tapi kita sholatnya belakangan itu juga program bawah sadar kita. Paham Ibu? Yang biasa sholat tepat waktu, ketika sudah azan apa kata hatinya? Sholat gitu ya, betul nggak? Mulai nggak tenang, betul nggak? Tapi orang yang nggak punya program di dalam bawah sadarnya untuk sholat tepat waktu, santai aja, makan, ngobrol gitu ya. Diingatin sama temannya, ya sholat, iya duluan aja gitu. Ada yang gitu di sini? Angkat tangannya? Nggak ada angkat tangan, angkat kakinya, ya, benar nggak Bu? Ini dilatih Bu. Kebiasaan kita malas menunda-nunda gitu ya Bu. Jadi ketika kita sudah melakukan kebiasaan, berapa lama kita latih kebiasaan baik itu? 21 hari Ibu. Minimal 21 hari jadi program bawah sadar kita. Nah Bunda Emi tanya sama Ibu, program bawah sadar Ibu apa? Marahnya ada berapa lama? Sedihnya berapa lama? Diulang-ulang, diingat-ingat gitu ya kan. Akhirnya apa? Bun, aku gak bisa tidur, sakit. Kenapa? Karena disimpan terus di situ, diingat-ingat lagi gitu ya. Dan pikiran bawah sadar itu menjadi magnet yang menarik pengalaman sesuai emosi kita. Apa Bu? Kalau di sini marah, yang datang apa? Marah. Di sini syukur, yang datang. Maka kenapa Allah bilang? Lama-lama kan diulang-ulang terus, suamiku baik, suamiku baik, suamiku baik, suamiku baik. Demi Allah Ibu, jadi baik beneran. Ya, jangan praktek. Ya, jangan praktek ya. Nanti suaminya baik semua, nggak ada yang ngaji. Ya, kitalah penentu nasib kita. Kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, maka rubah pikiran. Pikiran apa aja? Pikiran sadar dan pikiran sadar apa Bu? Memilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus kita lakukan. Pikiran bawah sadar menjadi kemudi kita. Ya. Maka bagaimana caranya Bu Emi? Kita berlimpah hidupnya, kita bahagia hidupnya. Ganti Bu programnya. Ya, programnya apa yang ada sekarang? Gimana caranya ngelihatnya? Coba aja lihat ke dalam sini. Tarik nafas dalam. Yuk, kita praktek. Kita pengen tahu apa yang ada di program bawah sadarnya bunda-bunda semuanya. Siap? Jujur sama diri sendiri ya. Nanti dicatat. Bismillah, tarik nafas dalam, hembuskan. Yuk, tarik lagi yang dalam, hembuskan. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Bagus sekali. Sekarang perhatikan nafas masuk, nafas keluarnya. Rasakan nafas masuk, nafas keluarnya. Ketika Bunda Emi tanya, Ibu jawab dalam hati. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sekarang Ibu bisa melihat diri Ibu. Ibu bisa merasakan apa yang diri Ibu rasakan. Sekarang Ibu lihat siapa diri Ibu. Siapa Heni? Siapa Yeni? Apakah dia Yeni yang bahagia? Apakah dia Yeni yang berlimpah? Siapa Yuni? Siapa Atun yang hari ini hadir di sini? Aku Ibu.
Apa program kita? Siapa Bu Yati yang di sini? Kenali? Cukup? Ya. Apa Bu programnya? Positif apa negatif? Ya. Kalau positif, saya jamin ya hidup Ibu bahagia. Kalau Ibu meyakini aku adalah Emi yang bahagia, aku Emi yang berkelimpahan uang datang dengan mudah, maka itulah nasib. Tapi kalau ada teman-teman tadi merasakan ya, ini masing-masing ya Bu, jujur sama diri sendiri, aku orang yang hidupnya penuh penderitaan, uang gak datang dengan mudah gitu ya Bu, mau gak program itu dibuang? Iya. Tidak ada jalan lain. Kalau Ibu pengen membasuhkan program baru, maka program lama harus dibuang. Aku Yuni yang malang gitu ya, ganti. Karena setiap saat, setiap waktu tuh kita mau nyampaikan di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan keluhan-keluhan yang keluar dari lisan kita. Itu sedang membuat program apa Bu? Bawah sadar. Maka kenapa Allah bilang kita suruh bersyukur supaya apa? Programnya, rezekinya nambah terus. Berhenti mengeluh, berhenti curhat sama manusia. Kenapa? Karena nanti jadi program yang gak hilang-hilang Bu. Paham sekarang? Kalau kita pengen merubah nasib kita menjadi bahagia, menjadi sehat, jadi berlimpah, ganti pikirannya ya. Ganti pikiran bawah sadar kita. Aku orang yang bahagia, aku hidupnya berkelimpahan, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Maka yang datang apa? Kebahagiaan. Sudah praktek kan selama ini mikiran yang negatif, yang datang juga negatif. Tapi nggak mau belajar untuk memikirkan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kita terpenjara oleh pikiran kita sendiri. Kita tenggelam oleh perasaan kita sendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dengan pikiran sadar kita menyadari gitu ya Bu. Pikiran sadar itu menyadari apa Bu? Oh ya, saya punya luka, oh saya kecewa gitu ya. Dan dengan pikiran bawah sadar kita memprogram ulang lagi emosi itu. Oh saya ikhlas, saya memaafkan gitu ya Bu. Jadi kita itu sempurna banget Ibu. Ini kalau dipakai ya Bu, kalau dipakai ya Bu, maaf ya nih Bu Nemi ngomongnya ya. Kalau kita pakai untuk sesuai ya, sesuai maunya Allah. Maunya Allah apa sih Bu? Kita itu berlimpah apa enggak? Maunya Allah kita bahagia apa menderita? Tapi kita bikin sendiri penderitaan dengan pikiran kita. Kita nggak memaafkan, kita menyimpan dendam, kita menyimpan kecewa bertahun-tahun. Akhirnya nasib kita apa? Makin hari makin tidak baik. Ya. Sedikit ya tentang pikiran bawah sadar ini aset Bu. Siap merubah nasibnya? Siap lebih baik habis dari ini? Maka waspadai 5 menit sebelum tidur, 5 menit setelah bangun tidur. Yang biasa mau tidur ngebayangin hal yang sedih-sedih, siapa angkat tangannya? Gak ada yang ngaku, angkat tangannya. Yang suka bayangin besok bagaimana dan semua ketakutan, kesedihan itu dibayangkan ketika ibu mau tidur. Maka itulah nasib kita hari ini. Ya, Allah kasih kita gelombang otak Ibu. Nih, Bu Nemi kasih tahu lagi ya ilmu sains, neurosainsnya. Manusia itu punya 4 gelombang otak. Yang pertama delta. Delta itu siaga kayak gini Ibu, lagi gelombang otaknya delta. Ya, yang kedua apa? Gelombang otak alfa gitu ya. Ada yang ketiga theta, gelombang otak tidur lelap tapi kondisinya hipnosis, bisa disugesti. Ya, disinilah kita membuat impian kita, disinilah kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Dan orang sholat itu gelombang otaknya alfa. Ya, maka kenapa Allah suruh kita sholat Ibu? Kenapa Allah suruh kita istirahat dengan sholat? Supaya nih otak nggak alerta terus Ibu. Kebayang nggak Bu? Kalau otak itu muter terus, panas nggak? HP Ibu kalau setiap hari 24 jam tuh YouTube nggak berhenti, panas nggak kira-kira? Sama Bu, otak kita nih kalau muter terus ya Bu, mikirin masalah mulu, panas gak? Gak panas-panas lagi. Tahu apa Bu?
cepet, apa namanya? Konslet. Kalau udah konslet bisa dibenerin nggak, boleh Mi? Di jalan-jalan di pinggir jalan nanti ngomong sendiri, ya. Jadi dijaga ya Bu, dijaga. Ini titipan Allah, ini amanah Allah. Ini otak ini nggak bisa dipaksa kerja 24 jam. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, berpuluh tahun dipakai untuk mikir. Mikir yang indah-indah enak, jadi nasib. Mikir yang jelek, ya jadi nasib juga. Pilihannya ada sama Ibu. Mau mikir yang indah, mau mikir yang jelek. Tapi kan kenyataannya jelek, ya sudah, serah Ibu gitu ya. Jadi Allah berikan kita tuh, Masya Allah Ibu. Ini kalau Ibu kenal nih cara kerja otaknya seperti apa gitu ya. Oh, dapat lagi nanti. Jadi kita diciptakan dengan tubuh yang sempurna, akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan ruh dari Allah itu sempurna. Maka kita syukuri Bu, kita syukuri, kita sayangi ya tubuh kita ini. Kita peluk diri kita maafkan semua salah kita. Ini yang sering praktek bisa merasakan perbedaannya. Tapi ya kalau yang nggak praktek, cuma dengerin aja gitu ya. Jadi siapa kita Bu? Kita adalah hamba Allah, ciptaan yang mulia, yang sempurna, dan kita memikul amanah besar. Apa Bu? Amanah besar. Tubuh kita, jiwa kita, raga kita itu titipannya Allah yang harus kita jaga dan kembali dalam keadaan utuh ya. Ya, tadi siapa kita? Sekarang Bunda mau tanya dari mana kita? Ya Bu, kita mengenal diri kita dengan mulai bertanya siapa kita. Kita adalah hambanya Allah yang Allah ciptakan ke bumi gitu ya Bu, yang lebih sempurna daripada makhluk Allah yang lain. Bahkan Allah suruh iblis gitu ya Bu untuk sujud kepada kita. Tapi karena iblis sombong dia nggak mau gitu ya Bu. Dan dari mana kita berasal? Kita dari Allah. Dan kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pulang Bu? Iya. Jadi pertanyaan ini harus terus ada dari dalam hati kita, dari mana kita, sedang apa kita, dan mau kemana kita. Dan insya Allah semuanya dalam perjalanan ya Bu. Dunia ini persinggahan, tempat kita transit ya Bu. Ini bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal kita gitu ya Bu. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Maka kalau kita tahu tujuan kita mau kemana gitu ya Bu. Ini kenapa awalnya kita tahu dari mana, kita siapa, kita sedang apa, dan kita mau kemana. Kita kenal sama Allah kita, yang hari ini sudah kita rasakan ya Bu. Betapa Allah itu sangat gitu ya, sangat menyayangi kita, mengurus kita. Apapun yang ada dalam diri kita ini dalam pengaturan Allah enggak? Dalam kasih sayang Allah enggak? Mata yang berkedip, jantung yang berdetak, nafas yang lancar, itu nikmat Allah semua gitu ya. Jadi kita bersyukur ya Bu, kita adalah makhluk Allah yang sempurna, yang tidak ada tandingannya dengan makhluk Allah yang lain gitu ya Bu. Allah ciptakan kita untuk 3 hal. Yang pertama untuk beribadah kepadanya. Apa Bu? Allah nggak ciptakan kita untuk bekerja. Allah nggak ciptakan kita untuk sibuk nyari uang, gitu ya Bu. Tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah. Kalaupun kita harus jualan, kalau kita harus bantu suami, itu jadi jalan ibadah kita Ibu. Uang dapat, pahala dapat. Tapi kalau kita cuma niatin aku nyari uang lah, aku kerja lah gitu ya Bu, ke bapak-bapak gitu ya, berangkat pagi buat anak, buat desi, dapat pahalanya. Tapi kalau diniatkan ibadah gitu ya, itu pahalanya lebih besar daripada Allah. Dan ini sedikit ya Bu yang disampaikan. Kenapa di 2 tanah suci, di kota Madinah dan kota Makkah itu orang merasakan ketenangan dalam hidupnya? Ada yang bisa jawab? Nanti hadiahnya umroh. Ya, kenapa ketika orang datang ke tanah suci, kedua tanah suci Mekah dan Madinah, mereka tidak pernah merasakan namanya sedih, kecewa, takut, galau, gak ada Bu. Di sana tuh yang ada cuman tenang saja. Yang sudah pernah umroh ya, yang belum umroh undai doakan secepatnya tahun ini bisa berangkat. Kenapa? Kenapa ketika orang datang ke Madinah, ke Mekah, dia tenang hidupnya? Kenapa Bu? Karena dia datang ke sana untuk ibadah. Dia datang ke sana untuk ibadah kepada Allah, karena dia meniatkan datangnya dia ke sana untuk ibadah. Kalau kita kepengen tenang di dunia hari ini Ibu, ya, jadi ibu yang tenang, gitu ya, pengen jadi istri yang tenang, maka niatkan semua apa yang kita lakukan itu nilainya ibadah. Nyuci ibadah, nyapu ibadah, masak ibadah,
kalau diniatkan untuk ibadah. Tenang nggak kira-kira Bu? Pasti. Ini pencarian saya ketika saya kemarin umroh. Kenapa ya kok di sini tuh tenang banget gitu ya? Saya tuh orangnya senang nyari Bu. Kenapa ya Allah? Tanyanya sama Allah. Kenapa ya Allah kalau di sini kok tenang banget ya gitu ya? Di Masjid Nabawi itu Bu, Masya Allah gitu ya. Itu di situ ada makamnya Rasulullah yang salah satu magnet energi yang bikin tenang itu karena ada makamnya Rasulullah. Kenapa ya Allah di Mekah tuh lebih keras ininya ya, lebih capek, tapi tenang Ibu. Kenapa? Karena kita punya niat datang ke sana buat ibadah. Sama kalau hari ini Ibu pengen tenang di dunia ini, pengen tenang jadi ibu, jadi istri, maka niatin semuanya ibadah. Yang bikin kita capek apa Bu? Karena kita nggak meniatkan buat ibadah. Kita jadi ibu ya sekedar jadi ibu gitu ya. Karena kurangnya ilmu kita ya kan. Kita jadi ibu kan nggak pernah sekolah, betul nggak? Ada yang di sini sekolah mau jadi ibu dulu? Ada? Nggak ada kan? Naik motor aja sekolah, latihan. Ya enggak? Jadi ibu latihan enggak? Boro-boro latihan jadi ibu. Makanya anaknya trial and error, ya enggak? Anaknya tantrum, anaknya sakit-sakitan. Kenapa? Karena enggak belajar. Jadi siap ya teman-teman. Nih Bunda Emi itu Masya Allah gitu ya. Kalau kita pengen tenang hidupnya, niatin semuanya bantu orang ibadah, datang ke masjid niatin ibadah, nyuci baju sendiri niatin ibadah. Ya ibadah Bu. Shopping ibadah juga enggak? Ibadah, bantu orang larisin dagangannya, ibadah semua Bu. Ya. Dan kedua apa? Allah ciptakan kita menjadi khalifah, pemimpin buat siapa? Buat diri kita sendiri dan anak-anak kita. Pemimpin itu ada Bu, yang bertanggung jawab atas dirinya, bertanggung jawab atas anak-anaknya. Gitu ya. Yang ketiga apa? Allah ciptakan kita untuk menjadi dakwah, penyampai kebaikan. Maka semua orang disuruh menyampaikan kebaikan. Maka hari ini kalau kita datang ke pengajian, kita datang kemana-mana pun, ya Allah jadikan ilmu ini manfaat buat banyak orang. Mungkin Ibu cuma bikin status aja ya, sabar, ikhlas, itu menenangkan gitu ya. Cuma gitu doang statusnya. Yang baca kok enak ya. Kenapa? Karena Ibu sudah mempraktekkan, Ibu sudah mengalami, sudah merasakan. Karena itu ilmu yang lahir dari hati gitu ya. Jadi kalau kita pengen mengenal Allah gitu ya Bu, pengen dekat sama Allah, maka kita belajar gitu ya Bu, mensyukuri ciptaannya Allah ya Bu. Ini tubuh kita tuh ciptaan Allah yang sempurna banget gitu ya Bu. Yang kalau punya masalah jalan keluar itu nggak ada, adanya di dalam diri kita. Ya, ketika kita pusing dengan masalah kita, ya jawabannya ada di dalam diri. Keren nggak? Keren nih. Solusi di mana? Di dalam, bukan di luar. Gitu ya. Jadi siapa kita? Kita hamba Allah yang sempurna. Ya, kita hamba Allah yang dicintai Allah, gitu Bu. Allah itu siapa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Menatap, Allah yang Maha tahu isi hati kita. Allah yang Maha mendengarkan setiap rintihan kita. Allah yang Maha mengabulkan semua doa-doa kita. Jadi kalau kita tahu Allah kita siapa Bu, kita nggak khawatir hidupnya. Kita nggak bingung besok bagaimana ya. Kenapa? Karena kita yakin Allah menjamin setiap rezeki kita. Yang dikhawatirin apa Bu? Sorga kita, karena nggak ada dalam jaminannya Allah. Betapa banyak orang hari ini khawatir, nanti gimana ya Bunda Emi anak saya nggak kerja, suami saya nggak ada gitu ya Bu. Boleh nggak khawatir? Boleh. Kita sedih, kita kecewa, itu kelebihan kita dari makhluk yang lain juga gitu ya. Boleh nggak? Harus ada. Nggak boleh, nggak boleh. Cuman yang nggak boleh berlebihan. Jadi kalau kita merasa bahwa kita adalah hambanya Allah, ya Bu, yang Maha Kaya, yang Maha Sayang, ya Bu, yang Maha menemani kita kemana aja gitu ya Bu, yang selalu ada bersama kita di mana saja. Apa kata Allah di Al-Hadid? Aku bersamamu dimanapun, kemanapun kamu berada. Jadi kita nggak pernah ngerasa aku sendirian. I am alone. Ya Bu, lagunya kan ada tuh. Ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Dan Allah lah tempat terbaik kita untuk bercerita.
Kira-kira Allah dengar gak Bu cerita kita? Allah tahu gak yang hari ini Ibunda rasakan? Tahu. Siap ya? Yang hari ini kita belajar tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, bahwa ternyata kitalah penentu bahagia kita. Betul? Bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan bestie kita yang bisa ngajak kita jalan-jalan, bukan gitu ya. Tapi kita yang menentukan, kita yang memilih untuk bahagia. Ya. Nah, kalau kita pengen berlimpah hidupnya, pengen tenang hidupnya, maka yang dipikirin yang mana? Yang baik, yang indah. Siap Bu mengganti pikirannya? Siap? Ada yang bingung caranya? Ada yang bingung caranya gimana? Ya. Ya. Ketika kita khawatir, kita cemas ya Bu, itu wajar banget gitu ya. Maka Bu Nemi sering nyampein ya di pengajian kita, ketika kita merasakan sedih, kecewa, sakit gitu ya Bu, khawatir, cemas, maka itu adalah kode alarm dalam diri kita, ada sesuatu yang sedang membahayakan kita gitu ya Bu. Maka sadari aja, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang gitu ya. Jadi kita belajar ya bagaimana caranya membuang semua pikiran-pikiran negatif itu. Yang pertama apa Bu? Akui rasanya ya. Akui. Setelah itu apa? Terima. Setelah itu lepaskan. Di bawah sadar kita apa aja nih programnya? Oh, aku tak begini. Ya Allah, aku terima. Yang tadi Ibu praktek tadi ketika membayangkan itu, ingat yang dibayangkan tentang dirinya, ingat. Nah, sekarang tinggal diganti. Yang tadi misalnya aku adalah orang yang sedih hidupnya, ganti aku adalah orang yang bahagia. Diulang sampai lebih banyak, ya Bu. Diulang terus. Karena apa? Cara menginstal ulang program bawah sadar itu dengan mengakukan pengulangan. Ya. Jadi hidup kita itu indah Ibu. Kalau kita tahu gitu ya, cara kerja apa? Pikiran kita. Kapan waktu yang mustajab kita berdoa? Udah dikasih sama Allah. Kita kasih sholat, itu waktu yang mustajab. Kenapa? Karena gelombang otak lagi turun. Malam habis tahajud, suasananya lagi hening, dan gelombang otak kita juga lagi gelombang otak alfa dan theta, gelombang otak di mana doa itu diijabah. Ada nggak yang di sini ngerasain aku udah doa, udah minta, udah nangis sama Allah, tapi belum diijabah? Kenapa? Karena Ibu berdoa di gelombang otak beta, otak yang rame. Apa Bu? Otak yang rame, khawatir, cemas, takut. Ya. Kapan sih doa kita didengar sama Allah? Kapan sih doa kita diberi pertolongan oleh Allah? Ketika kita jalan keluar, kapan pun, ketika tenang. Tapi selama Ibu dijabah. Kapan doa kita dijabah sama Allah? Ketika kita tenang. Tandanya tenang apa Bu? Gak mikirin yang lain-lain, pasrah sama Allah. Titip ya Allah anak saya, titip ya Allah suami saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Ibu? Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, itu artinya, maknanya apa? Maknanya apa? Ini kita kayaknya dari kecil udah hafal ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kadang kalau temannya lagi apa-apa, ya udah Bismillah aja. Bismillah aja. Buang ya Bu ajanya ya. Jangan ya. Karena itu energinya nggak bagus gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu Bu, kalau kita pahami, kalau kita sadari lagi maknanya, tahu nggak Bu apa? Bahwa setiap hidup kita, setiap helaan nafas kita, kemanapun kita pergi, kita dirahmati sama Allah, dalam lindungan Allah, dalam kasih sayang Allah. Tapi kan selama ini kita nggak tahu maknanya. Asal baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja. Nggak jadi program Bu, jadi penolong kita. Kenapa Ibu? Kenapa Allah perintahkan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong
penolong. Ada nggak yang di sini ngerasain aku sholatnya baca dengan otak kiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak paham maknanya, nggak dirasakan dengan otak kanan. Apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Kalau sudah masuk program bawah sadar, maka kita selalu ingat Allah, Ibu. Iya, sama Allah aja, sama Allah aja, sama Allah aja gitu ya. Dan di situ juga kita berdoa apa, Bu? Ihdinas siratal, tunjuki aku jalan-jalan yang lurus. Mulut kita bilang apa, Bu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Hati kita meyakini apa? Ya Allah, tunjuki aku jalan yang kira-kira ditunjuki nggak sama Allah? Cuma selama ini kita prakteknya sholat bacaan doang, betul nggak Bu? Dan itu juga kadang-kadang cepet, bener nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi ngapa? Ya, mau memperbaiki sholatnya. Karena dengan memperbaiki sholat kita sedang memperbaiki hidup kita dan kita sedang memprogram baik dalam pikiran bawah sadar kita. Kita dijaga nggak Bu? Dijaga sama Allah. Orang kita minta kok setiap sholat berapa kali kita sholat seumur hidup? Udah berapa kali ya Bu? Udah banyak banget ya. Jalannya kok kadang-kadang menceng-menceng ya kan? Padahal di situ kita minta jalan yang lurus, tunjukin aku jalan yang lurus. Mungkin nggak Allah nyasarin kita? Nggak mungkin. Cuman kita sholatnya belum benar. Bacaan sekedar baca, nggak dipahami maknanya. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Artinya apa? Ya Allah, ampuni aku. Nah ini bacanya udah kayak Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Allahu akbar, la ilaha illallah. Pengen ditolong sama, siap memperbaiki sholatnya? Siap? Demi Allah Ibu, ketika kita mengerti maknanya sholat gitu ya Bu, benar-benar deh. Ketika kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, kita bilang sama Allah, ya Allah, tunjuki aku jalannya lurus. Yang hari ini punya masalah, yang hari ini punya jalan buntu dalam kehidupannya, demi Allah Bu, ditolong sama Allah. Siap praktek? Siap praktek? Hari ini apa yang mau dipraktekin? Dicatat ya. Catat apa yang mau dipraktekin. Ketika Ibu sujud, Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pelan-pelan Bu, ngomong apa? Ya Allah, Engkau yang Maha Tinggi, hanya kepadamu. Kita ngerasain apa Bu? Ngerasa rendah, Allah lah yang Maha Tinggi. Ada nggak orang sombong setelah sholat? Nggak berani. Karena dia udah ngaku Allah Maha Tinggi, Allah Maha Sempurna. Lah dia siapa? Hamba gitu ya. Siap memperbaiki sholatnya. Karena ini adalah Masya Allah, jadi nasib kita Ibu. Ya, pelan-pelan ya. Demikian kita. Jadi tujuan hidup kita itu apa Bu? Bukan cuma sukses di dunia, tapi kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan insya Allah kalau kita sudah dapat ridhonya Allah, maka surga tempat kita kembali. Jadi ketika kita mengenal diri kita, siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita, maka kita punya tujuan dalam hidup kita. Apa Bu tujuan hidup kita hari ini? Husnul khotimah, kembali ke dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ya, kalau kita sudah punya tujuan dalam hidup kita, maka kita dijaga sama Allah. Ya Allah, surga ya Allah, surga ya Allah. Ya Bu, kayak Ibu kalau mau ke masjid pakai Google Map gitu ya, nggak tahu alamatnya, misalnya ke suatu tempat nggak tahu alamatnya, Ibu klik nggak tempatnya? Oh, Rita Mall, dari sini ke Rita Mall, kira-kira nyampe nggak Bu? Nyampe. Sama, ketika kita tahu kita datang dari Allah dan kita akan kembali ke Allah, maka kita punya tujuan apa? Ya Allah, kembali ke dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika kita mengenal diri kita dari mana, kita sedang apa, dan kita mau kemana, maka itulah yang menjaga kita sekarang. Ya Bu, siap praktekin? Ya, sudah dilingkarin yang mau dipraktekin? Sudah? Benar sudah?
Ya, ingat ilmu itu bukan cuma sekedar tahu, ya, bukan sekedar ditulis, tapi ibu nanti nyampe rumah, aku mau praktek inilah. Ada nggak yang didapatkan hari ini? Ada. Nggak usah banyak-banyak bu, satu aja. Mau praktek yang mana dulu? Ada yang mau tanya? Boleh, kita buka sesi pertanyaan. Ada yang mau tanya? Udah paham? Apa belum paham? Ada yang mau tanya? Kalau nggak buat Demi yang tanya. Oke, ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Bu Wiwi? Bu Wiwi? Tiwi? Oh iya, agak ini bu teringat. Bu Tiwi apa kabar? Baru datang pertama apa udah pernah? Pertama? Oh udah pernah. Dari tadi saya nyampein apa yang mau dipraktekin nanti di rumah? Masya Allah. Mau anak-anakku baik, suamiku baik. Siapa lagi? Ayo yang mau praktek selain itu. Ayo mbak yang di belakang yang kacamata. Ya itu. Nah ya itu ya apa? Makhluk Allah yang sempurna. Iya. Oh iya, jadikan ibadah. Iya. Siapa namanya mbak? Mbak Vivi. Baru kelihatan sama saya. Baru datang. Oh udah pernah. Jadi tadi Ibu Dewi nyampein ada beberapa ya Bu, tapi nggak semuanya bisa diterima, nggak semuanya diingat gitu ya. Maka yang diingat apa? Aku mau belajar merubah kata, merubah pikiran, ya, gitu ya. Merubah kata-kata, merubah pikiran, merubah perasaan. Karena itulah yang merubah nasib kita hari ini. Allah bilang apa? Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Siap praktekin Bu yang tadi? Satu aja, gak usah banyak-banyak, satu aja. Praktekin mau malam, mau tidur bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bangun tidur, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah ya Allah, rezeki hari ini banyak, gitu ya Bu. Maka itulah nasib kita. Demi Allah, kalau Ibu praktek, pasti ada bekasnya, pasti ada hasilnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut sesi healing. Boleh berjarak sama temannya. Kita prakteknya yang udah sering saya praktekin ya Bu. Karena tubuh kita adalah amanah Allah, tubuh kita titipannya Allah. Kita belajar untuk menyayangi diri kita, mencintai diri kita. Udah sayang belum sama dirinya? Tadi udah kenal ya, udah kenal cara kerja otaknya. Sekarang udah sayang belum sama dirinya, udah mencintai diri belum, gitu ya. Kita praktek menyapa diri ya, mengenal diri. Sudah, sekarang silakan duduk yang nyaman, minum air putih boleh. Tarik nafas dalam, hembuskan. Ya, tarik nafas dalam, hembuskan. Ya Bu. Kita syukuri ya, kita belajar bersyukur pagi hari ini bahwa tubuh kita, diri kita ini adalah cipta Allah yang sempurna. Kita belajar menghadirkan energi cinta dalam diri kita, maka yang datang adalah cinta. Oke, tarik nafas dalam, pejamkan matanya. Bagus, tarik lagi yang dalam, hembuskan. Ya, relax ya Bu. Tarik lagi yang dalam, hembuskan, fokus. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Sekarang letakkan tangan kanan di dada kiri. Ya, oke. Kita terapi syukur. Kita belajar terapi syukur dan belajar terapi untuk memeluk diri. Sekarang ikuti Bunda Emi dalam hati masing-masing. Rasakan Bu, rasakan jantung yang berdetak, bilang sama Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sekarang dalam hitungan ketiga, Ibu hadirkan sebuah memori dalam hidup Ibu, sebuah kebahagiaan yang pernah Allah berikan dalam hidup Ibu, yang mungkin lama disyukuri, gitu ya. Mungkin kemarin, mungkin setahun yang lalu. Sekarang dalam hitungan ketiga, Ibu hadirkan memori kebahagiaan itu. 1, 2, 3. Bayangkan kebahagiaan itu nyata saat ini. Panggil Bu, memori bahagia yang ada dalam hidup Ibu. Mungkin di hari pernikahannya,
mungkin pas lahir anaknya, atau mungkin pas ulang tahunnya. Rasakan bahagianya, bisa anggukan kepalanya. Sekarang rasa bahagianya ditambahin Bu. Rasa bahagianya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bayangkan lagi orang-orang yang di depan Ibu. Rasakan kembali bahagia itu nyata. Yang kedua, rasakan rasa syukurnya sekarang. Sekarang dada Ibu terasa hangat karena Ibu sangat bersyukur dengan kejadian ini. Bagus sekali. Sekarang dadanya semakin hangat. Bayangkan orang-orang yang Ibu cintai di depan Ibu. Hadirkan rasa syukurnya, rasa bahagianya, bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah nikmat ini. Hadirkan rasa syukur Ibu, rasa berterima kasih Ibu kepada Allah. Sekarang bayangkan orang-orang yang Ibu cintai, hadirkan rasa cinta Ibu kepada mereka. Hadirkan rasa cintanya. Terima kasih ya Allah, anak yang sehat. Bagus, bayangkan mereka Bu. Ya, sekarang doakan. Doakan mereka. Bagus. Doakan. Terima kasih lagi sama Allah. Doakan pasangan yang mungkin hari ini belum sesuai impian Ibu. Bilang terima kasih sama Allah. Syukuri dulu adanya beliau yang lakukan. Kerja gak pernah ada berhentinya. Tidur gak jarang nyenyak. Makan jarang enak demi memikirkan anak-anak. Peluk diri yang erat, bilang terima kasih. Duhai diriku, terima kasih ya. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Peluk yang erat sekali lagi. Tarik nafas dalam, hembuskan. Kapanpun dimanapun Ibu membutuhkan rasa tenang, rasa bahagia ini cukup peluk tangan, peluk dirinya ya. Mulai hari ini dan seterusnya, kapanpun dimanapun Ibu membutuhkan rasa bahagia ini cukup peluk dirinya dan Ibu merasakan rasa yang tenang dan damai. Oke, pelan-pelan turun tangannya di paha. Tarik nafas dalam, hembuskan. Buang. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Sekarang sampaikan pelan ucapan terima kasih Ibu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ingat kita makhluk Allah yang sempurna. Hidup kita berkelimpahan, hidup kita penuh kebahagiaan. Kalau kita kemarin banyak menderitanya karena pikiran-pikirannya selama ini menguasai kita. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya Ibu adalah Tuhan untuk pikiran Ibu. Ibulah penentu bahagia Ibu. Ibulah yang memilih jalan Ibu. Mulai hari ini dan seterusnya Ibu adalah ibu yang bahagia, ibu yang tenang, istri yang tenang, istri yang bahagia. Karena Allah selalu bersama Ibu. Bagus, tarik nafas dalam. Buang. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipraktekin setiap malam mau tidur ya. Peluk diri, maafin diri. Ini kalau sering dilakukan, kapanpun dimanapun lagi gak enak badannya, peluk aja. Usah-usah ya.